kasih Bapa, hanya Engkau yang layak disembah, ditinggikan, dan dikagumi. Yesus Kristus namanya, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah di atas segala Allah. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa untuk waktu yang indah ini, untuk berkat Tuhan yang luar biasa, untuk kasih-Mu yang selalu baru setiap saat. Dan sebentar kami akan buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Selasa 13 Februari 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu ya. Shalom Bu Jim, apa kabarnya? Shalom, baik semuanya. Ya, puji Tuhan. Silakan Bu Jim, waktu dan tempat untuk Ibu Jim. Ya, pada pagi hari di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita bertemu kembali di dalam doa pagi BMC New York. Pagi hari ini kita membuat satu renungan dengan tema Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Saudara, kenapa kita perlu firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Firman Tuhan itu yang menuntun hidup kita. Firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Firman itu Tuhan yang membuat iman kita bisa bangkit. Semua dijadikan oleh firman Tuhan. Langit dan bumi bisa lenyap, tapi firman Tuhan kekal untuk selamanya. Karena itu berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Saudara, kebiasaan membangun untuk masa depan dalam takut akan Tuhan, kita harus lebih mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Saudara, mengenal Tuhan itu beda dengan tahu Tuhan. Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga.
Jadi berarti bahwa mengenal Tuhan itu beda dengan tahu Tuhan, ya. Pada waktu itulah kita akan berterus terang dan berkata, Tuhan berkata bahwa aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena apa? Karena kita hanya sekedar tahu Tuhan. Kita hanya melakukan sekedar apa yang sepertinya kita tahu Tuhan. Tetapi sebenarnya kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara, kita ke gereja setiap minggu, tapi sebenarnya kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Maka dari itu sore hari ini kita mau belajar bagaimana kita mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana mengenal Allah kita dari sebuah doa. Saudara, banyak orang doa itu karena banyak masalah. Banyak orang berdoa karena banyak persoalan. Tapi sebenarnya dia tidak kenal pribadi Allah sesungguhnya. Saudara, kita kenal Tuhan adalah sungguh-sungguh kalau kita mengenal pribadi Tuhan. Saudara, kalau kita mau kenal pribadi doa, maka lewat doa kita bisa mengenal Tuhan. Lewat doa kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Lewat doa kita bisa mendengar suara Tuhan. Dan lewat Tuhan kita mengerti waktu Tuhan. Ya, prioritas kita tuh apa sih? Saudara, jangan jadi Kristen yang stagnasi. Ya, hidup ini ada dua, yaitu mau maju atau mau mundur. Saudara. Mata kita ini diciptakan di depan untuk kita melihat ke depan. Jalan pun harus ke depan. Jangan sampai kita mundur. Firman Tuhan dalam Ibrani dikatakan kalau kita mundur kita binasa. Saudara. Dikatakan kita harus memprioritaskan Tuhan. Matius 6 ayat 33, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, cari Tuhan. Bagaimana kita memprioritas waktu, pikiran kita, dan hidup kita sering ditentukan oleh prioritas-prioritas yang kita buat. Orang banyak prioritas akan tetapi nggak bisa maju. Bagaimana murid-murid bisa belajar? Ayo kita belajar sungguh-sungguh di dalam membangun iman kita, di dalam membangun doa kita. Satu hal yang penting bagi kita orang percaya, yaitu mendengar suara Tuhan. Alkitab diberikan oleh Tuhan, saudara, buat kita, menuntun kita, supaya kita sungguh-sungguh mau berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hosea 6 ayat 3 dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara, dikatakan kita harus mengenal sungguh-sungguh dan mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada musim yang mengairi bumi. Saudara, mengenal Tuhan yang benar itu bukan asal-asalan, ya. Tapi kita harus sungguh-sungguh, saudara. Kita enggak bisa, saudara, hidup itu stagnan, ya. Kita enggak bisa maju atau mundur, ya. Kita enggak bisa stagnan. Kita harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Marilah kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh. Pasti Tuhan akan muncul seperti fajar. Dia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea mengatakan, anak Tuhan, jangan puas hanya terima mengalami berkat. Jangan puas kalau kita terima kesembuhan. Jangan puas kalau doa kita dijawab. Walaupun itu baik dan itu adalah mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi ya harus kita kenal siapa yang menyembuhkan kita. Kita harus kenal siapa yang memberkati kita. Tuhan yang menolong kita. Itu yang harus kita kenal. Karena itu Hosea mengajak kita untuk kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, semakin kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, semakin bisa kita mengerti karakter Tuhan.
Apa sih maunya Tuhan itu untuk kita dipanggil? Apa sih kehendak Tuhan untuk kita? Apa sih yang akan kita persembahkan pada Tuhan? Seperti suami istri, tambah lama tambah kita kenal, maka kita akan tahu apa karakter suami kita. Apa sih maunya dia itu? Kita semakin mengenal Tuhan. Saudara, Rasul Paulus berkata, Rasul Paulus ini rasul yang besar, yang melayani Tuhan. Sudah sekian tahun dia menulis surat di dalam Alkitab tulis. Tapi dalam Filipi 3 ayat 10 dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Saudara, orang yang dipakai luar biasa pun masih ingin mengenal Tuhan. Apalagi kita, saudara. Pertanyaannya, apakah kita sudah kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau kita sebagai orang yang cuma terima berkat Tuhan? Saudara, mengenal Tuhan itu ketika kita berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan. Saudara, kalau waktu kita doa itu adalah ikatan kita dengan Tuhan di dalam roh, ya. Bukan secara fisik, ya, bukan secara kata-kata. Tapi waktu kita berdoa, kita tuh masuk dalam roh. Karena Tuhan itu ada roh. Saudara, kalau kita cuma doa dengan ucapan kita biasa, saudara, itu biasa, saudara. Tapi kita mau bersekutu dengan Tuhan. Allah itu ada roh. Jadi kita masuk harus di dalam dimensi roh, saudara. Sehingga kalau kita masuk di dalam dimensi roh, kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan bisa berbicara kepada kita. Amin. Saudara, saya saksikan pada waktu pergumulan saya berdoa dengan anak-anak saya juga mengajarkan anak-anak bukan cuma berdoa biasa, tapi saya waktu berdoa tuh saya sungguh-sungguh masuk di dalam roh, saya bersekutu dengan Bapa di surga, saya berdoa dalam roh, saya minta di dalam roh, dan saya percaya bahwa Tuhan mendengar dan memberikan apa yang saya minta. Jadi bukan cuma berdoa dengan kata-kata yang biasa kita ucapkan, seperti kalau kita makan, doa makan, saudara. Doa pagi 5-10 menit, ya. Enggak cukup, saudara. Kita harus sungguh-sungguh berdoa di dalam roh kita. Karena Tuhan itu ada roh. Kalau kita hanya berdoa, kenapa banyak anak Tuhan yang doanya tidak atau belum dijawab atau tidak terjawab? Karena berdoanya biasa, ya, di dalam dunia biasa. Tapi kita harus masuk dalam dimensi roh dan kita berdoa di situ. Kita berjumpa dengan Allah ada roh. Kita bercakap-cakap dengan Dia, maka Dia akan berfirman kepada kita. Kalau kita beribadah secara fisik, itu namanya ritual, saudara. Tapi waktu kita berdoa dalam roh, itu ada kesatuan spirit. Karena Allah itu ada roh, saudara. Karena itu kita harus berdoa dalam roh. Doa bukan cuma minta sesuatu dari Tuhan, walaupun itu tidak salah. Tapi doa itu satu persekutuan, satu persatuan dengan Tuhan, ya, yang sungguh-sungguh yang kita capai. Saudara, oleh karena itu, jangan anggap sepele doa. Waktu Adam jatuh dalam dosa, Allah masih ingin komunikasi dengan Adam. Allah masih cari Adam. Adam, di mana engkau, saudara? Saudara, lewat doa kita bisa mengenal hati Tuhan. Makanya kalau diajak doa harus semangat, saudara. Dalam doa pagi ini saya harapkan semua semangat luar biasa. Karena Pastor Yongki selalu dimulai dengan kata semangat pagi, saudara. Karena itu ayo kita semangat mengenal hati Tuhan. Sekarang Roh Kudus turun dikirimkan supaya kita juga berbicara kepada
Roh Kudus bicara kepada kita. Saudara, Yesus saja masih berdoa kepada Bapaknya. Sehingga apa? Sehingga dia tahu apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Itu Yesus masih berbicara pada Bapaknya. Saudara, kadang kita doa 10 menit. Rasanya tuh kok sudah pol ya. Sudah penuh rasa doa 5-10 menit itu sudah biasa. Sudah rasanya kita sudah asal-asalan, saudara. Doa terbaik itu, saudara, sebelum kita aktivitas. Ya, jadi bangun tidur sebelum kita aktivitas, ayo kita berdoa. Ya, kalau waktu kita berdoa, maka saya percaya seharian penuh itu Tuhan menyertai kita. Dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, janji Tuhan terjadi, apa yang kamu kerjakan menjadi berhasil. Saudara, di dalam doa, saudara mengenal Tuhan. Yang pertama, di dalam doa saudara bisa mengenal Tuhan. Dan dia akan banyak berbicara dengan kita. Yudas 1 ayat 20 berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara, ini harus kita yang membangun. Saudara. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara, waktu kita berdoa, kita bisa mengenal Tuhan. Yeremia 3:3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitakan kepada kamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberi segala sesuatu yang tidak engkau pahami. Yaitu satu misteri yang Tuhan akan sampaikan pada kita. Saudara, yaitu sebabnya berdoa di dalam Roh itu sungguh-sungguh sangat penting. Saudara, karena itu kita harus berdoa dalam Roh. Oleh karena itu, murid Yesus berkata, dia minta pada Yesus, Tuhan ajarkanlah kami berdoa. Saudara, ajarkanlah kami berdoa. Biarlah itu juga menjadi satu motivasi kita berkata pada Tuhan, ajarkanlah aku berdoa. Karena apa? Doa itu bisa mengubah yang mustahil, saudara. Kalau kehidupan doa saudara makin kuat, maka saudara akan mengalami keadaan yang lebih kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Saudara akan menghadapi masalah, pencobaan, tantangan, itu saudara lebih kuat, saudara. Karena kehidupan doa saudara menjadikan saudara semakin strong, semakin strong, semakin strong. Kalau ada di antara saudara saat ini ada dalam kesesakan, kalau ada saat ini, sore hari ini, saudara ada dalam tantangan, sakit, penyakit, masalah, saudara jangan menggerutu. Saudara jangan ngomel. Ini waktunya saudara berdoa. Saudara, di dalam kitab Mazmur, saudara, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Oleh karena itu, apabila saudara membangun rumah tangga, saudara perlu berdoa. Untuk membangun usaha, saudara perlu berdoa. Untuk membangun pekerjaan, saudara perlu berdoa. Apapun yang kau bangun dalam hidupmu, saudara harus berdoa terlebih dulu. Sebab kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah orang membangunnya. Saudara, tapi kenapa banyak orang gagal? Karena mereka melakukan sesuatu dengan tidak berdoa. Cari pasangan hidup, berdoa, saudara. Mencari segala sesuatu, berdoa, saudara. Ingin anak-anaknya sukses, orang tua berdoa, saudara. Harus berdoa. Saudara, kita harus libatkan Tuhan sebelum kita mengerjakan sesuatu. Maka pekerjaanmu akan sungguh-sungguh berhasil. Paulus dapat hikmat dan pewahyuan Tuhan dari mana?
Paulus tuh orang dipakai Tuhan, tapi dia punya hikmat pewahyuan, bisa menulis apa yang terdapat di Alkitab. Karena apa? Karena dia bangun doanya. Dia bangun doanya. Saudara mental, saudara tanpa saudara berdoa, gak bisa kuat. Apalagi doa disertai puasa, saudara. Yesus berkata, soal semacam ini hanya bisa dilakukan, diusir dengan doa puasa, saudara. Karena ada spirit yang luar biasa, saudara. Yang kedua, di dalam doa kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Saya katakan di dalam doa kita berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita berdoa masuk di dalam alam roh, ya, dalam dunianya roh. Saudara Cornelius pernah berdoa kepada Tuhan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Cornelius berdoa dan dia tahu Allah yang menyelamatkan dia. Dia berjumpa dengan Allah yang menyelamatkan dia. Kita bisa mengalami Allah sebagai penolong. Kita bisa mengalami Allah sebagai pemberi kekuatan. Allah yang melakukan hal yang ajaib. Kita akan kenal dia. Saudara, doa kita tidak akan pernah sia-sia. Tidak ada orang yang doa terus sia-sia. Nggak ada, saudara. Saya nggak pernah lihat ada orang doa sia-sia. Karena doa saudara, kalau yakin didoakan, besar kuasanya. Doa saudara nggak pernah diakhiri dengan air mata. Doa saudara tidak pernah diakhiri dengan dipermalukan. Tapi doa saudara akan diakhiri dengan kemenangan demi kemenangan dan kemenangan. Saudara Yakub waktu berhadapan dengan Esau, ya, dia takut yang luar biasa. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, ya Allah nenekku Abraham dan Allahku Isa, ya Tuhan yang telah berfirman padaku, pulanglah ke negeri serta pada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik padamu. Ini Yakub ketakutan karena dia harus berhadapan dengan Esau. Tapi saudara, pada waktu itu, di dalam ayat 30, Yakub bertemu Tuhan di satu tempat di Penel. Saudara, dan di situ dia berkata, aku telah melihat Allah berhadapan muka dan dia nyawaku tertolong. Saudara, dalam doa itu Yakub melihat Tuhan. Saudara, kita lihat Yosafat. Yosafat itu, saudara, menghadapi 3 musuh sekaligus. Dia merasa ketakutan, dia merasa tidak berdaya, dia merasa dia tidak punya kekuatan menghadapi musuh. Apa yang harus dia lakukan? Dia takut, saudara. Dia berdoa dan Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan membuat musuh 2 berperang satu sama lain dan Yosafat mengalami kemenangan. Saudara, kita harus alami Tuhan seperti apa dalam hidup saudara. Saudara, siapa Tuhan di dalam hidupmu? Siapa Tuhan di dalam hidupmu? Ayo kita alami lewat doa kita. Saudara, Paulus dan Silas masuk penjara. Saudara, secara realita dia tidak bisa keluar, dijaga ketat, dikunci rapat-rapat, dibelenggu, saudara. Saudara, tapi apa dilakukan? Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan. Sampai tahanan orang mendengar semua karena dia menyanyi dengan keras. Dan saudara, apa yang terjadi? Dia lepaskan. Di dalam doa, saudara, bahwa ada Tuhan, rantai-rantai, ada kemerdekaan, belenggu-belenggu yang terlepas. Saudara, belenggu apa yang membelenggu saudara? Rantai apa yang mengikat saudara saat ini? Maka saudara, ayo berdoa. Maka saya percaya ada kemerdekaan, belenggu saudara akan terlepaskan. Saudara, dikatakan lewat apa? Lewat doa. Saudara mau kenal Tuhan, ayo berdoa. Maka dia akan menyingkapkan segalanya. Maka berdoa itu yang paling enak sungguh-sungguh pada waktu kita fresh, saudara. Saudara, kalau kita doa siang,
kalau kita doa sore itu tergesa-gesa dan akhirnya kita tidak akan pernah berdoa. Yang ketiga, waktu kita berdoa, kita akan mendengar suara Tuhan. Saudara yakin Tuhan bisa berbicara sampai saat ini? Saudara, kita butuh suara Tuhan, bukan suara manusia, bukan suara diri kita sendiri. Semuanya itu akan membuat kita takut, membuat kita khawatir, tapi kita butuh suara Tuhan. Saudara, mungkin saudara tanya, siapa yang bisa mendengar suara Tuhan? Mungkin orang yang kudus, ya, pendeta, atau enggak, saudara. Wahyu 3 ayat 6 berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh pada jemaat. Jadi siapa yang bisa mendengar suara Allah? Yang bertelinga, saudara. Semua orang bertelinga bisa mendengar suara Tuhan. Asal kita mau menyiapkan hati kita. Suara Tuhan yang kita perlukan, karena dia itu yang memimpin hidup kita. Daud waktu diurapi jadi Israel, jadi raja bangsa Israel, seluruh Filistin menyerbu, dan Daud bertanya pada Tuhan, Tuhan, aku maju enggak? Tuhan kata maju. Akhirnya Daud menang. Kemudian musuh menyerang lagi di tempat yang sama. Daud tanya lagi sama Tuhan. Tuhan menjawab, Daud harus melingkar, saudara. Saudara, oleh karena itu tanya Tuhan. Jadi di sini kita lihat adalah bagaimana komunikasi kita, ya, lewat doa kita. Nanti lewat doa kita bisa memberi nama Tuhan. Di dalam doa saya memberi nama Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang memulihkan rumah tangga saya. Di dalam doa saya, Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa menyembuhkan suami saya, menyembuhkan saya dari penyakit jantung. Di dalam doa saya bisa menamakan bahwa Tuhan itu memberkati anak cucu saya. Dan saya percaya dalam doa saya, Tuhan itu sungguh janjinya bahwa anak orang benar tidak akan meminta-minta. Saudara, dan kita akan melihat anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau manusia tidak dipimpin Allah, maka dia akan dipimpin siapa? Dipimpin dirinya sendiri, dipimpin pikirannya sendiri. Saudara, kita akan jatuh. Tapi kalau Tuhan yang memimpin kita, saudara, kita tidak akan jatuh. Yang tergeletak pun Tuhan angkat. Saudara, banyak hal yang sebenarnya kita tuh miss berkat dari Tuhan. Kita banyak hal yang kita miss berkat dari Tuhan. Saudara, karena apa? Karena kita miss untuk berdoa. Saudara jangan bilang kalau itu semua kan dulu di Alkitab, sekarang nggak ada, saudara. Jangan sampai saudara berkata gitu. Saudara, yang keempat, kalau kita berdoa, kita akan mengerti waktu Tuhan. Timing Tuhan itu sangat penting. Tuhan datang bukan seperti pencuri karena dia Bapak kita. Saudara, waktu kita ada di dalam tangan Tuhan, saudara, maka saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Saudara, manusia bisa beli obat yang mahal sekalipun, tapi manusia tidak bisa membeli kesehatan. Saya lihat bagaimana besan saya, begitu obat yang diberikan mahal sekali, saudara, tetapi tidak bisa membeli kesehatan. Manusia bisa beli jam yang mahal, tapi manusia tidak bisa membeli waktu. Saudara, Marta pertama bilang, sudah telat Tuhan, tapi Tuhan bilang tidak telat. Allah kita, Allah yang menguasai waktu. Saudara, kita berkata, saudara, kita nggak usah stres. Kalau kita mau hidup, saudara, umur berapa Tuhan pakai kita nggak perlu takut, saudara. Saudara Kaleb berkata, aku usia 80 tahun, berikan aku Hebron itu. Karena kekuatanku sama seperti aku diutus Tuhan. Waktu mengintai 40 tahun, luar biasa. Siapa yang memberi kekuatan kepada Kaleb? Yaitu Tuhan. Lewat apa? Doanya. Saudara, karena itu ayo kita mau kembalikan spirit doa kita, kembali menyala. Maka kalau ada orang berdoa, saya percaya kita akan mengalami berkat
yang luar biasa. Di dalam doa kita bisa mengenal Tuhan. Di dalam doa kita berjumpa dengan Tuhan. Di dalam doa kita bisa mendengar suara Tuhan. Di dalam doa kita bisa mengerti waktu Tuhan. Amin. Saya akan berdoa untuk kita semua pada sore hari ini. Tuhan, biarlah kami mempunyai spirit doa kembali di tahun-tahun 2024 ini, Tuhan. Apabila kami sempat ketinggalan untuk membangun spirit doa kami, Tuhan ampuni kami dan kami berjanji kami mau kembali spirit doa kami. Karena kami tahu di dalam doa banyak hal yang bisa terjadi, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom ini, yang mendengarkan Zoom ini juga Tuhan. Maka saya percaya semua akan diberkati oleh Tuhan. Janji Tuhan akan tergenapi. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang Tuhan yang bekerja, tangannya Tuhan. Kita percaya bahwa apa dikerjakan senantiasa berhasil. Rumah tangga kami akan mengalami kebahagiaan. Kami akan mengalami hidup yang berkemenangan sesuai dengan janji Tuhan. Amin.